Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Guyuran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat beberapa hari dan minggu yang lalu terjadi di kota Samarinda, sehingga membuat sejumlah titik-titik banjir ini semakin meluas dan juga melumpuhkan kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu saja, selain juga banjir yang perlu diwaspadai terkait dengan kondisi hujan dan juga akibat kondisi cuaca yang ekstrim seperti beberapa hari ataupun minggu yang lalu terjadi adalah dengan terjadinya bencana longsor, kemudian juga pohon tumbang dan juga jalanan licin, sehingga menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat untuk bisa berkegiatan di setiap harinya. Dan ini juga akan berlangsung diperkirakan hingga akhir tahun 2022, sehingga perlu adanya kewaspadaan dari masyarakat. Membahas tema kita kali ini yaitu waspada bencana alam di ibu kota provinsi Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda, bersama 3 narasumber yang kami undang di studio dengan penerapan protokol kesehatan dan juga nanti yang akan kami hadirkan melalui virtual Zoom. Kami akan coba terhubung. Yang pertama untuk di studio telah hadir bersama kami yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda, yaitu ada Bapak Suarso AKS MSI. Selamat sore Pak Suarso. Selamat sore Mas Said. Bersama kita juga untuk melihat dari perspektif yang berbeda terkait dengan bencana yang ada di kota Samarinda. Beliau adalah seorang akademisi FISIP Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Dr. Iman Surya, SOS MSI. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga yang sering sekali memberikan informasi, menyebarluaskan informasi dan juga memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak dengan bencana di kota Samarinda, yaitu ada Mas Joko Iswanto SE atau yang akrab disapa Mas Jokis. Selamat sore Mas Jokis. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita terhubung nanti bersama narasumber kita secara virtual, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Samarinda waspada bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda meminta kepada seluruh masyarakat di kota tepian untuk terus mewaspadai terjadinya bencana alam yang ditimbulkan akibat hujan deras yang mengguyur kota Samarinda. Sebagaimana yang terjadi pekan lalu yang menyebabkan sebagian besar wilayah kota Samarinda tergenang oleh air atau banjir. Hujan lebat yang mengguyur Samarinda pada pekan lalu bahkan sempat melumpuhkan aktivitas warga kota tepian. Sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dengan kedalaman hingga 50 cm. Selain itu, pemukiman langganan banjir juga tidak luput diterjang air bah. Selain banjir, potensi bencana lain yang terjadi di Samarinda akibat curah hujan tinggi adalah tanah longsor. Kejadian tanah longsor pada pertengahan bulan September di Samarinda bahkan menelan korban jiwa. Burhanuddin 45 tahun ditemukan meninggal tertimbun longsor bersama rumah yang ditinggali yang juga turut ambruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) telah memberikan himbauan terkait potensi cuaca ekstrim hingga akhir bulan September. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini BPBD Samarinda mengantisipasinya? Dan bagaimana seharusnya masyarakat merespon hal ini? Simak ulasan selengkapnya dalam Dialog Publika hari ini. Dialog Publika dengan tema Samarinda waspada bencana alam. Dan kita coba terhubung nanti dengan narasumber kita melalui virtual Zoom yang akan bergabung. Beliau adalah anggota DPRD Kota Samarinda Mas Jasno SPM. Mudah-mudahan bisa segera terhubung bersama kita di studio. Saya ke Pak Suarso dulu. Pak Suarso, bisa diceritakan sebenarnya dengan kondisi bencana yang ada di Kota Samarinda ini, potensi-potensi bencana apa yang sebenarnya perlu diwaspadai oleh warga Kota Samarinda, Pak Suarso? Iya, terima kasih. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana kita, bencana Kota Samarinda itu secara umum ya, itu ada 7 kategori. Mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kemudian ada konflik sosial, juga ada pohon tumbang ya, dan bencana lainnya yang sebetulnya. Nah ini
ini ada kaitannya dengan kondisi atau cuaca El Nina. El Nina itu identik dengan hidrometeorologi ya, artinya Jadi tipe bencana kita sebenarnya hidrometeorologi ya, kondisi sampai dengan akhir tahun ini sebenarnya ya, karena informasi dari BMKG tadi barusan saya terima, kita koordinasi sampai dengan akhir tahun ini kita masih terpengaruh El Nina atau hidrometeorologi. Seperti kejadian kita curah hujan yang sangat tinggi ya di tanggal 14 September itu, per jamnya itu 30 sampai 40 mm per 1/2 jam, dan ini pasti akan mengalami genangan-genangan yang cukup tinggi, dan ditambah dengan berdasarkan informasi TIDES yang kita lihat di aplikasi itu pasti memang gelombangnya pada posisi tinggi sekitar 2 meter. Nah, kondisi ini ditambah lagi informasi dari saudara kita yang di daerah Tanah Hulu di Kutai Barat itu memang tinggi seperti itu. Jadi ini ada pertemuan titik air sehingga mengenang cukup lama, sehingga pada tanggal 14 September itu terjadi sekitar 33 titik banjir, informasi yang kita terima. Ditambah kurang lebih sekitar 25 titik longsor. Nah, longsor ini disebabkan memang ada kejenuhan ya. Memang berdasarkan hasil mitigasi kami, saudara-saudara kita itu terdampak longsor itu rata-rata membangun di daerah lereng. Dan tanahnya memang mudah tergelincir gitu ya. Jadi idealnya kalau membangun itu pertama di daerah yang di luar yang kita pasang rambu-rambu daerah rawan longsor. Idealnya seperti itu. Kalau toh memang harus membangun di situ berarti konstruksinya dibedakan dengan kondisi yang normal. Nah, ini sehingga bisa mengantisipasi dampak longsor. Di tanggal 22 terakhir kemarin juga kita bersama Mas Jogis kebetulan ke satu titik longsor. Itu ada satu daerah, memang daerah rawan longsor, Sentosa dalam RT 80 Mas, ya di situ ya. Itu ada terdampak memang berbukit begitu. Berbukit, ya? Lereng tinggi, mungkin sekitar 30 derajat ya lerengnya itu, dan bangunannya ada yang dari tongkat kayu sudah mulai kemiringan, dan itu sudah evakuasi ke tetangga. Tapi tetap daerah situ saya katakan daerah rawan bencana longsor. Itu kondisinya, sehingga memang akumulasi dengan berbagai persoalan tadi, ya kita akhirnya ada beberapa titik longsor dan banjir. Meskipun secara intensitas ya, luasan, kedalaman, dengan curah hujan yang rata-rata normal, kita air akan cepat turun di beberapa titik ya. Ini ada program Pak Wali Kota, penanggulangan banjir, dan sistem drainase modern ini secara intensitas waktu, keluasan, dan titik berkurang. Tadi informasi dari BMKG saya terima di Temindung, dengan curah hujan 100 mm per hari, Temindung itu bisa terendam sampai 1 minggu. Di hujan kemarin 30 sampai 40 mm per jam atau 2 jam, itu dalam waktu 24 jam sudah kering. Nah, ini berarti ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa dengan adanya program dari Pak Wali Kota, ditambah kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membangun atau mendirikan bangunan di atas sungai. Saya kira itu informasi Mas. Ya. Kita akan coba terhubung bersama anggota DPRD Kota Samarinda yang saat sekarang sedang berada di luar kota, Mas Jasno. Selamat sore Mas Jasno, bisa mendengar suara kami dari studio Mas Jasno? Ya, sangat jelas. Ya, selamat sore Mas Jasno, apakah bisa mendengar suara sore, kami? Baik. Mas Jasno, kami ingin pendapat Mas Jasno terkait dengan kondisi ibu kota yang senantiasa langganan dengan kondisi banjirnya, bencana alamnya, pohon tumbang, kemudian juga tanah longsor. Apa yang anggota Dewan bisa berikan terkait dengan kondisi ini? Ini sebenarnya bukan hal yang main-main. Akhirnya masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini, Mas Jasno. Silakan. Ya, jadi menurut kami apa Mas yang Jasno, terjadi, kami boleh dibantu fitur mikrofonnya boleh dibuka, jadi kita bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi. Fitur mikrofon di layar Mas Jasno bisa dibuka, jadi kita bisa berkomunikasi terkait dengan tema kita, yaitu Kota Samarinda Waspada Bencana Alam. Jadi ini tidak hanya berbicara soal banjir, tapi juga tanah longsor, pohon tumbang, dan juga bencana lainnya. Mas Jasno bisa terhubung kembali? Ya, oke, Mas, ya. Ya. Ya, Selamat sore Mas Jasno. Sore. Oke, nanti kami cobakan kembali lagi ke Mas Jasno ya. Sementara kami akan mencoba untuk melakukan koneksi ulang dengan Mas Jasno. Semoga bisa terbantu nanti. Pak Iman, jika berbicara dampak sosial, ini sebenarnya kalau bencana kan
pasti kita harusnya berbicara dari hulunya, ini bisa dicegah begitu. Tapi nyatanya ya pasti masyarakat sudah menerima apa adanya dengan kondisi seperti misalnya banjir. Mereka mau tidak mau sudah terbiasa dengan banjir, kemudian juga tanah longsor. Walaupun sebenarnya Pak Suharso sudah memberikan himbauan, tapi masih saja ada orang yang membangun di wilayah lereng. Kondisi sosial masyarakat Kota Samarinda saat sekarang dengan yang Pak Iman lihat bagaimana sebenarnya dengan ketika bencana ini terjadi? Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Sano tadi terkait dengan situasi dan kondisi hari ini cuaca di Samarinda pada khususnya. Iya. Masyarakat terbiasa karena sesuatu yang dihadapkan dengan kenyataan alam. Iya. Maksudnya mau bergerak, tidak bergerak tetap banjir, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi sosial, tentunya masyarakat sangat terganggu dengan adanya aktivitas-aktivitas yang menjadi pemicu dari banjir itu sendiri. Kalau kita belajar dari sejarah, sama-sama mungkin kita lihat di zaman Belanda mungkin, kita meripas kemarin beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Belanda datang ke mana? Ke Samarinda atau tepatnya ke Kutai Kartanegara. Di situ kan terlihat bahwa bagaimana Belanda itu ingin membangun sebuah peradaban penanganan banjir di Kota Samarinda. Makanya kegiatan-kegiatan yang dibangun pada waktu itu adalah bagaimana meminimalisir banjir di Samarinda dengan membuat kanal-kanal. Sempat ada sejarah seperti itu? Ada, ada sejarahnya dan kanal-kanal. Dan kanal itulah yang salah satu menjadi model atau menjadi pendekatan di Belanda ketika masyarakat Belanda itu datang ke Indonesia, diterapkan di Indonesia, terutama di Samarinda. Nah, tapi ketika berganti kepemimpinan waktu itu pas Pak Kadrioning, kembali kita berubah kedudukan menjadi kota Madia, kita menjadi kota, akhirnya banyak karena faktor pembangunan, banyak faktor lain-lainnya, akhirnya kanal-kanal tersebut hilang dan tidak lagi memiliki bekas. Nah, tentunya sudah dipikirkan oleh pemerintah Belanda waktu itu bagaimana Samarinda dengan topografinya yang rendah, karena kita menggunakan nama Samarinda mungkin, itu menjadi salah satu stereotip bagi kita bahwa kita sama tingginya dengan permukaan air laut. Nah, kalau ditanya kembali bagaimana dengan kondisi sosial hari ini, seperti saya bilang di awal tadi, masyarakat tidak bisa terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan dengan bencana. Ya suka tidak suka, senang tidak senang harus dilewati. Misalnya mau kita pergi ke pasar pagi dengan cuaca banjir, mau cari jalan alternatif, itu pun yang terbaik gitu ya. Kalaupun tidak juga harus kita lewati walaupun dengan keadaan yang memerlukan effort atau waktu yang cukup lama. Tentunya kondisi ini tidak bisa kita biarkan, harus ada terobosan-terobosan yang sangat revolusioner terkait dengan sepertinya apa sebetulnya kendalanya, apa kendalanya di masalah sosial terkait dengan sampah misalnya masyarakat, atau dengan banyaknya penambangan, atau terjadi sedimentasi, atau kurangnya folder, atau dan lain sebagainya. Itu kita harus betul-betul carikan solusi yang tepat, sehingga hari ini kita ketika bicara hujan atau kita bicara masalah air, masyarakat Samarinda itu langsung sadar, oh ternyata sebentar lagi rumah saya banjir. Nah, pendekatan atau strategi itulah yang kadang-kadang kita sebagai dari perguruan tinggi itu melihat bahwa karena faktor biasa, jadi ya sudah biasa lah Pak. Kalau banjir tuh itu yang terjadi di Kota Samarinda hari sampai maka ada sampai sebuah ucapan atau ungkapan di Samarinda, ikan hanyar kayak di Samarinda. Nah, itu kan tidak bagus sebetulnya. Apalagi kita akan menjadi bagian dari IKN. Tentunya ini harus betul-betul kita lakukan pola pembangunan yang berkelanjutan dengan harapan tidak ada lagi yang namanya kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap ekosistem atau lingkungan seperti itu. Coba kita terhubung kembali bersama Mas Jasno. Mas Jasno, selamat sore Mas Jasno, bisa mendengar suara kami? Sore Mas Said, sore. Ya, bisa diterima suara saya. Oke. Mas Jasno, tanggapan dulu Mas Jasno, sekaligus juga cek ombak ini biar komunikasi kita bisa lancar terkait dengan kondisi Samarinda saat sekarang. Ini bencananya sudah tidak banjir lagi, tapi tanah longsor, pohon tumbang, dan yang lainnya perlu diwaspadai. Apa yang anggota Dewan bisa komentari terkait dengan kondisi bencana di Kota Samarinda, Mas Jasno? Ya, jadi ini merupakan tugas awal dari Kepala BPBD Pak Suharso. Memang selain banjir, Samarinda sekarang sudah mulai tanah longsor, pohon tumbang, dan yang lainnya lah. Memang
dalam waktu terakhir ini memang cuaca memang agak ekstrim kan, itu hujan sampai lama betul, hujannya sampai sejam 2 jam bahkan sampai 3 jam. Nah ini memang terjadi beberapa hari ini dan tentunya ini menjadi perhatian masyarakat kita, terutama kawasan kota dan utara ya kan itu. Nah kalau kawasan di daerah seberang dan lain-lain itu memang tanah longsor juga cukup ada beberapa titik. Nah ini saya pikir menjadi perhatian. Nah yang perlu dicermati sekarang, nah ini memang kalau lihat cuacanya memang sekarang tidak menentu. Nah ini saya pikir kalau bisa Kepala BPD jangan tidur ini. Pokoknya siang malam jangan tidur untuk memperhatikan kejadian seperti ini, karena memang hujan sedikit banjir walaupun memang turunnya agak lebih cepat. Nah sekarang ditambah lagi dengan longsor. Nah longsor itu tidak hanya di pemukiman warga, di beberapa titik di jalan poros kita juga longsor, seperti yang ada di jalan Dwi Kora yang di Mahkota, kemudian juga ada yang di stadion itu juga akses utama itu juga saya lihat sudah mulai longsor-longsor lagi. Nah kemarin di Sambutan juga ada kejadian menimpa rumah warga dan ada korban. Nah saya pikir ini menjadi perhatian khusus. Nah memang saya lihat di beberapa titik sudah dipasang oleh BPBD masuk kawasan longsor ya. Nah tapi saya melihat ini kurang diperhatikan oleh masyarakat. Nah saya pikir ini fungsi pengawasan. Nah dipasang saja, tapi di daerah situ ada yang masang, ada yang buat rumah, dibiarkan. Nah saya pikir hal ini jangan sampai terjadi. Kalau memang konsisten itu dipasang memang kawasan longsor, ya tentunya tidak diperbolehkan untuk membangun apapun di situ, baik rumah maupun bangunan yang lain, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain kalau itu tetap dibangun. Nah itu terkait dengan longsor. Nah kemudian terkait dengan banjir ini saya pikir juga ada kaitannya, karena memang sekarang beberapa titik itu yang memang pengupasan lahan. Nah ini memang terkesan dibiarkan gitu loh. Jadi pengupasan lahan sehingga lahan itu dikupas, terus ada juga menjadi longsor di beberapa titik itu yang dilakukan oleh pengembang. Nah, saya pikir kota ini juga harus tegas terhadap pengembang maupun yang melakukan pengupasan tanpa izin. Dan memang saya melihat beberapa tempat pengupasan tanpa izin itu yang terjadi sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Mungkin gitu Mas Said. Ya sama seperti yang disampaikan tadi Pak Iman ya. Jadi ada banyak faktor yang sebenarnya menyebabkan terjadinya kondisi bencana. Nah ke Mas Jokis ini kan fokusnya ke informasi terkait dengan kebencanaan dan juga terkait dengan bantuannya sendiri. Nah sejauh ini apa yang bagaimana mekanisme yang dilakukan dari teman-teman Taruna Samarinda ketika bencana terjadi Mas Jokis? Apakah memang bekerjanya pada saat bencana saja ataukah ada hal-hal yang dilakukan pada saat pencegahannya misalnya? Iya, di Info Taruna sudah membagi 4 kategori relawan ya. Di Samarinda ini pertama adalah relawan kebakaran, yang kedua relawan penyelamatan atau rescue, yang ketiga relawan keamanan, dan yang keempat adalah relawan medis. Berkaitan kebencanaan maka yang terlibat di situ adalah relawan penyelamatan dan medis. Nah selama ini dari ITS dan relawan sendiri sudah berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan. Contohnya di ITS itu ada sekitar 30 satuan ambulan yang sudah kita koordinasikan dengan baik sehingga pada saat dibutuhkan mereka siap. Dan mereka bukan hanya disekatakan dengan ambulan saja, tapi dengan keterampilan-keterampilan tentang penyelamatan, utamanya BHD atau bantuan hidup dasar. Nah berkaitan dengan selama ini data banjir dan data longsor, sistem kita adalah menggunakan media sosial dan pemantauan di lapangan. Jadi teman-teman dari relawan yang ada di setiap tempat ya, hampir setiap RT pasti adalah relawan, itu yang kita gunakan untuk memberikan informasi. Jadi di setiap RT itu ada teman-teman Taruna? Iya. Nah, jadi mereka lah yang menyampaikan adakah genangan air, ketinggiannya berapa, mereka akan sampaikan langsung melalui media sosial itu, kemudian menyampaikan dan kita rekap hasil itu, kita sampaikan kepada Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Nah kita kolaborasi dengan itu. Nah tentunya tidak semua informasi bisa kita telan mentah-mentah ya. Karena kemarin juga kita sempat takutnya provokatif nih, air sedikit naik aja ya dibilang banjir. Iya, yang di-share itu sudah kejadian yang sebelumnya, sehingga seolah-olah baru. Nah kemarin sempat terjadi, tapi alhamdulillah sudah kita cross-check ulang, sehingga itu tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Terutama di kawasan-kawasan perbatasan seperti
Poros Samarinda Bontang dan Suryanata. Ini kan perbatasan antar wilayah ya. Jangan sampai informasi misalnya banjir ketinggian sehingga menyebabkan mobil tidak bisa melintas, kendaraan tidak bisa, ini jadi masalah buat kita. Nah, informasi-informasi ini yang akan kita cross check sehingga benar atau tidaknya kondisi banjir di wilayah itu. Seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi nanti Mas Jokis, Pak Iman dan juga Pak Suwarso juga masih bersama Mas Jasno masih membahas mengenai waspada bagi ibu kota provinsi Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda terhadap bencana alam. Kami akan segera kembali. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Anda masih bersama kami mengikuti dialog publika dengan tema Samarinda Waspada Bencana Alam. Lanjut lagi Pak Iman. Pak Iman, kalau kita lihat kan sebenarnya ketika bencana terjadi ini kan kondisi sosial masyarakat memang terganggu. Tapi kemudian pemulihannya begitu cepat dan kondisi kota Samarinda tetap berjalan seperti biasanya. Tapi kemudian terulang lagi ketika bencana terjadi seperti itu. Nah, fenomena apa yang Pak Iman lihat dengan kondisi kota Samarinda saat sekarang yang bisa dibilang warga kota Samarindanya lebih survive dari warga-warga yang lain, lebih punya daya tahan hidup yang lebih tinggi begitu, misalnya dengan kondisi banjir, tanah longsor, ataupun juga yang berada di daerah lereng perbukitan begitu Mas Iman. Ya, baik. Kalau seperti itu kan kita bisa melihat sebuah habit atau kebiasaan sebetulnya. Ya. Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi banjir, sudah terbiasa dengan situasi yang hari ini dialami. Tentunya masyarakat itu kan tidak punya opsi atau pilihan. Ya, selain dia berharap pemerintah bisa memberikan yang terbaik dalam hal penataan banjir maupun longsor tersebut. Nah, ini berbeda kalau misalnya masyarakat kita di Samarinda ini sudah masyarakat yang pada level kritis, pengertian kritis itu seperti yang teman-teman dari mana? Taruna ini saya sebagai akademisi memberikan apresiasi ya sebagai dosen bahwa teman-teman Taruna ini, mohon maaf kalau tidak salah, tidak ada insentif ya. Tapi mereka ikhlas, mereka yakin dengan apa yang mereka bisa kerjakan itu bisa membantu atau mengakselerasi program pemerintah melalui penanganan banjir seperti itu. Nah, hal seperti ini sebetulnya menjadi sebuah pendekatan tertentu oleh pemerintah. Bagaimana kalau melalui anggaran APBD misalnya dilakukan alokasi anggaran yang bersifat taktis dan teknis untuk penanganan banjir seperti itu. Apakah boleh? Tentunya bisa. Ya, tergantung sejauh mana
formulasi yang diciptakan oleh pemerintah itu bisa betul-betul memang untuk dirasakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kembali lagi terkait dengan masyarakat. Seperti apa masyarakat yang melihat? Tentu itu tadi, di samping masyarakat tidak punya pilihan, dia berhadapan dengan alam, ya kita cuma memberikan semacam pendidikan bahwa salah satu masalah banjir untuk masyarakat itu adalah kebiasaan sebetulnya, kebiasaan dari sesuatu yang tidak elok, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Beberapa waktu ini saya melihat beberapa titik di Samarinda itu ada masyarakat membuang sampah di kresek. Itu tidak satu titik, itu banyak sekali sebetulnya. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi ketika itu dijumlahkan dalam bentuk masyarakat secara banyak dalam sebuah kelurahan, wow, itu berapa meter kubik ton misalnya, banyaknya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus masyarakat sendiri harus sadar bahwa hal sepele pun bisa menjadi trigger atau pemicunya. Nah, kalau masyarakat ditanya tentang bagaimana harapannya, tentunya yang terbaik, minimal tidak terganggu dalam aktivitas keseharian, apalagi terkait dengan masalah ekonomi. Tentunya seperti itu. Oke. Mas Jasno, kalau berbicara keberpihakan dari anggota Dewan sendiri di Basuki Rahmat untuk anggaran yang digelontorkan kepada BPBD dan juga terkait dengan kebencanaan, sejauh ini bagaimana, Mas Jasno? Nah, memang untuk anggaran kebencanaan memang artinya belum sesuai yang diharapkan oleh BPBD. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian kita karena memang kegiatan-kegiatan BPBD ini kan cukup banyak, terus apalagi kebencanaan masalah banjir dan lain-lain. Nah, kita ada beberapa hearing kemarin, tentunya Kepala BPD yang baru juga sudah memberikan masukan ke kita terkait dengan anggaran. Mudah-mudahan nanti di anggaran 2023 nanti kita maksimalkan lah, sehingga kerja-kerja BPD itu bisa maksimal juga terkait dengan pengendalian banjir. Nah, dan saya melihat begini, karena memang kerjaan BPBD ini kan pasca ya hujan, tapi yang perlu dilaksanakan kan terjadinya banjir juga kan itu, karena memang kalau sehari-hari banjir juga memang ya luar biasa juga pekerjaan, kemudian longsor. Nah, yang perlu diantisipasi oleh pemerintah kota sebenarnya untuk pengendalian banjir ini kan yang perlu dilaksanakan, satu kan relokasi karang mumus, kemudian memaksimalkan drainase atau kanal itu terkonek ya, nyambung ke Sungai Karangmumus sehingga tidak ada penyumbatan. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat memang di beberapa titik itu paret atau drainase itu memang sedimentasinya cukup tinggi sehingga tidak bisa menampung air yang cukup banyak. Nah, saya pikir tiga hal itu yang menjadi perhatian. Jadi tidak hanya kerja BPBD, nah saya melihat pekerjaan PUPR dan lain-lain itu juga menjadi perhatian juga, karena anggaran untuk peningkatan drainase, pengendalian banjir juga cukup besar. Kita arahkan ke sana kan itu, sehingga bagaimana bisa mengurangi banjir yang ada di Samarinda. Nah, yang keempatnya saya melihat memaksimalkan sungai-sungai alam itu. Nah, sekarang kan di beberapa kawasan pinggiran ini sebetulnya dengan pengerukan atau apapun namanya, nah itu harus dilakukan, karena kalau nggak dilakukan sungai-sungai alam itu, masyarakat akan membangun rumah, membangun tempat-tempat yang lain, sehingga yang seharusnya daerah itu bisa teraliri air karena ada rumah dan lain-lain, sehingga anak-anak sungai, baik sungai alam atau yang lain itu tidak bisa maksimal. Nah, saya berharap ada 4 hal itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau BPBD ini kan kerjanya kan pas kejadian, ini banjir, ini tanah longsor. Nah, ini yang mana duluan yang dikerjain, karena hampir bersamaan kalau hujan tuh pasti banjir dan tanah longsor. Nah, saya pikir ini pekerjaan berat. Nah, saya melihat hanya fokus bagaimana menentukan titik-titik longsor itu yang harus dihimbau ke masyarakat. Memang kita tidak boleh membangun di titik-titik longsor tersebut sehingga mengurangi korban jiwa maupun korban material lain lah. Nah, saya melihat mungkin itu Mas Said. Oke. Baik, Pak Suharso, boleh dipertegas lagi sebenarnya dari BPBD untuk pencegahannya sendiri seperti tanah longsor misalnya atau potensi daerah-daerah yang tanah longsor sudah seperti apa yang dilakukan oleh BPBD sendiri, Pak Suharso? Ya, sebetulnya BPBD tidak bisa bekerja sendiri ya. Yang pertama itu ada satu konsep namanya konsep pentahelik.
kalau di dalam konsep saya itu namanya Mahkota Kencana ya. Oke. Mahkota Kencana itu akronim dari Masyarakat Kota Samarinda Berketahanan Bencana, yang isinya itu ada pentahelik. Pentahelik itu terdiri pemerintah, akademisi seperti beliau, kemudian dari dunia usaha, Swasta. ya swasta, kemudian kelompok masyarakat sama media massa. Nah ini bencana itu urusan bersama. Ya harus kita tangani mulai dari level atas sampai level bawah dan semua lini ya Pak Iman ya. Nah seperti itu. Nah untuk konsep mitigasi atau pencegahannya memang beberapa titik di samping kita pasang rambu, Oke. rambu rawan longsor, artinya tidak memungkinkan untuk dibangun di situ karena akan membawa korban jiwa dan harta ya. Ada juga EWS, Early Warning System, yang saat ini kita dipasang di Selili. Itu ada satu titik dan memang beberapa titik lain belum terpasang. Ini juga berkaitan dengan penganggaran apa yang disampaikan oleh Mas Jasno tadi, BPBD masih anggaran kecil. Tapi kita akan menggandeng terus semua OPD baik vertikal maupun horizontal ya. Untuk TMA atau EWS air kita kerjasama dengan BWS, Bawel Wilayah Sungai ya. Ada juga dengan Kominfo Mas Jokis ya yang dipasang di Benanga. Terus kemudian ini modal bagi BPBD untuk sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat. TMA Benanga itu sudah sampai tahap berapa? Dan kalau sudah masuk mulai daerah-daerah yang waspada, naik lagi ke level yang apa Mas Jokis? Lebih tinggi lagi ya. Ya. Itu daerah bantaran Sungai Karangmumus, mulai dari daerah Petapus, turun ke daerah Bengkuring, sampai Gria Mukti, sampai Sutomo itu wajib waspada. Seperti itu kondisinya. Dan ini kita sampaikan terus dan saya terima kasih kepada kawan-kawan relawan kita yang terus memberikan informasi yang benar, bahkan meluruskan gitu kondisi. Sering Pak ya kita temui bahwa Benanga dibuka. Oke. Ya, padahal tidak pernah dibuka Benanga itu gitu. Benanga jebol. Nah, ini ada kawan-kawan ini yang memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan saya selalu cek kondisi TMA ini sebagai barometer. Nah, sebetulnya pemerintah Kota Samarinda melalui program Pak Wali sudah mengupayakan apa yang disampaikan oleh Pak Jasno. Di samping pengendalian banjir dan normalisasi drainase modern, Pak Wali Kota sudah merancang pembangunan kolam retensi yang kebetulan lahannya lahan Pemkot, posisinya di belakang Puspita satu titik lagi antara Pampang dan Sungai Ciring. Nah itu. Tapi sekali lagi bahwa banjir Samarinda itu tidak hanya disebabkan air yang berada di Samarinda. Ada satu aliran yang berasal daerah saudara kita, tetangga kita, daerah Badak Mekar. Kebetulan itu wilayah Kutai Kertanegara. Ya. Pak Wali Kota juga sudah merancang untuk membangun MOU supaya daerah sana juga dibangun gitu loh, drainase yang normal baik berupa kanal ataupun sistem folder gitu. Supaya ketika hujan deras itu tidak langsung terjun ke daerah Samarinda, ke Benanga, langsung ke daerah bantaran Karangmumus. Jadi saya pikir upaya-upaya ini sudah cukup maksimal dan terus masukan-masukan dari akademisi, dari teman-teman relawan itu tetap kita tunggu tentunya untuk kemajuan Kota Samarinda supaya berketahanan bencana. Oke. Mas Joki, sebenarnya seberapa sulit menguasai medan di Kota Samarinda ini kalau misalnya terjadi bencana? Karena ada warga kota yang biasanya juga terlambat mendapatkan bantuan atau mereka akhirnya juga mau tidak mau mengungsi secara mandiri, mereka tidak mendapatkan akses untuk mengungsi. Itu seberapa berat sebenarnya medan yang dihadapi teman-teman Taruna sendiri? Ya, kalau ngelihat di Samarinda, fenomenanya ini Samarinda ini tidak bisa diguyur hujan mendadak. Ya, begitu mendadak dia pasti banjir. Tapi kalau hujannya landai walaupun lama, itu airnya nggak akan seberapa. Jadi memang Samarinda nggak bisa dikagetkan dengan namanya hujan. Dan kondisi banjir sekarang itu berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Ya, kalau kita pernah mengenal banjir 10 tahunan, kemudian 5 tahunan itu nggak berlaku sekarang kan. Sekarang kapan tidak berlaku di Samarinda. Kayak cuaca aneh di Samarinda ini. Mau kemarau tetap hujan, ya kan? Musim hujan jadi kemarau, nah seperti itu. Nah berkaitan dengan proses pertolongan, bahwa pernah kita mengalami bagaimana banjir di malam Lebaran. Saya ingat betul itu wilayah Bengkuring hampir sedada, ya. Mau tidak suka, ya relawan harus turun. Memang proses evakuasinya lamban
Karena pada saat itulah tidak ada satupun pejabat di situ. Karena momennya memang berbeda dan kita maklum itu. Kalau relawan kan tidak ada istilah seperti itu ya. Nggak ada libur, nggak ada cuti, itu nggak ada bagi relawan. Semua tetap bekerja. Jadi ya pada saat itu kami sampaikan kepada pemerintah bahwa setiap penanganan seharusnya memang tidak melihat hari kerja. Karena sesuai kesepakatan kita bahwa bencana urusan bersama, tidak ada urusan waktu kan seperti itu. Makanya kedepannya ini sudah lebih baik, artinya semua penanganan yang dilakukan oleh teman-teman BPD, kemudian teman-teman Tagana dari Kementerian Sosial, kemudian teman-teman dari PMI dan sebagainya itu sudah tertata dengan baik, tinggal bagaimana pemerintah mensupportnya. Karena setiap bencana itu kalau relawan ini hanya tenaga yang bisa ya, hanya tenaga, tinggal terima perintah. Bagaimana proses evakuasinya supaya itu berjalan dengan baik dan benar, ada sistematis yang dilakukan oleh pemerintah kepada relawan sehingga tidak ada istilahnya double tumpang tindih begitu ya, tumpang instruksi. Karena kalau kebencanaan seperti banjir dan longsor, insiden komandernya adalah BPBD, kalau kebakaran kan Damkar, kalau kecelakaan lalu lintas kan ada polisi lalu lintas, kalau orang hilang adalah Basarnas. Kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang jelas kami dari relawan Soko gurunya adalah BPBD Kota Samarinda sebagai insiden commander. Apa perintah beliau dan pembagian tugasnya yang jelas kita akan ikuti. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa setiap kejadian bencana yang pasti turun adalah relawan lebih dulu. Karena kita tahu keterbatasan teman-teman BPD itu hanya seberapa sih dibanding 2.000 relawan yang ada di Kota Samarinda. Ada 2.000 relawan, ada teman-teman relawan yang membantu ya. Nah itulah yang menjadi tangan panjangnya pemerintah sebenarnya. Jadi bukan saingan, itu tangan panjang pemerintah bagaimana dia bisa menangguli awal, kemudian disusul teman-teman yang khusus kebencanaan untuk menangani selanjutnya. Jadi operannya nyaman kita. Jadi warga tidak harus menunggu petugas, tapi itulah petugas kami kan seperti itu seharusnya kan. Itu ada teman relawan, artinya dia sudah dibekali dengan pengetahuan bagaimana mengevakuasi, bagaimana melakukan pertolongan. Nah kita siapkan semua. Makanya ada 4 kategori relawan tadi yang standby di Samarinda. Insya Allah kita berbeda dengan kota lain lah. Yang kalau banjir harus berhari-hari orang sampai kelaparan, kita tidak begitu. Di kota lain saya pernah dengar untuk mendapatkan konsumsi aja harus nyetor KTP Pak. Di Samarinda itu tidak ada. Dia minta 1 kita kasih 2 kok. Ya kan? Jadi seperti itulah. Artinya penanganannya udah bagus. Baik. Orang-orang di Samarinda sudah lihat sendiri bagaimana kepedulian kepada masyarakat terdampak banjir. Semuanya berbondong-bondong menolong. Oke lah kalau hari pertama mungkin ada yang teriak tidak dapat makan, itu biasa karena penyesuaian. Di hari dan ketiga, kalau ada yang mengatakan dia tidak kebagian konsumsi, tolong jangan langsung dipercaya. Karena tidak mungkin pemerintah diam, tidak mungkin teman-teman relawan diam, tidak mungkin TNI dan Polri juga diam, ya kan? Di hari ketiga itu berlebih semuanya. Di Samarinda udah berlebih sekali, bahkan bingung mau kasih siapa. Karena solidaritas. Karena solidaritasnya, ya. Baik yang itu terdata di pos kebencanaan maupun tidak. Kan ada yang serahkan ke pos baru dibagi oleh teman-teman pos, kemudian ada yang ingin langsung bagi ke warga. Nanti kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya dan saudara tetaplah bersama di Publika, kami akan segera kembali. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikam diri joget sore mari kotak diri menari si bang jula si bang jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu.
rasa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas mengenai kewaspadaan untuk Kota Samarinda terkait dengan kebencanaan ya. Ini adalah berbicara masalah lebih luas spektrumnya karena kita melihat bencana ini tidak hanya masalah banjir tapi masalah-masalah yang lain juga harus diwaspadai oleh warga Kota Samarinda. Mas Jasno dari anggota Dewan, selain dengan dukungan anggaran apa yang bisa disupport oleh teman-teman di Dewan, Mas Jasno, terkait dengan kebencanaan ini sendiri? Ya, jadi memang di BPBD ini kan memang anggarannya memang kecil betul. Tapi memang yang anggaran besar kan memang di proses pengendalian banjirnya di PUPR lah, di PU ya. Nah memang ya saya berharap BPBD ini tidak, walaupun dengan anggaran kecil, saya pikir jangan patah semangat ya. Tentunya selalu berkoordinasi dengan kita, kemudian berkoordinasi dengan instansi lain. Karena memang selain pencegahan, memang kan BPBD ini kan pasca ya, pasca banjir atau pas kejadian banjir dan lain-lain, kemudian tanah longsor. Nah, kemudian saya berharap selain BPBD memang sekarang banyak relawan-relawan yang tersebar yang ada di Samarinda ini, saya pikir cukup besar dan ini saya pikir hal yang positif, akhirnya membantu BPBD dalam proses penanganan apabila terjadi bencana. Nah, Samarinda ini kan saya pikir bukan sekali dua kali sudah terbiasa lah dengan bencana, baik itu banjir, kemudian longsor dan lain-lain. Saya pikir sudah mampu untuk menangani. Nah, yang perlu dilakukan ini kan untuk menekan bagaimana banjir itu bisa berkurang. Makanya anggaran untuk pengendalian banjir di PUPR itu yang kita perbesar sehingga kalau itu bisa terlaksana dengan baik kan berkurang tuh banjirnya kan begitu. Nah kemudian kawasan-kawasan yang titik longsor. Nah tentunya kami berharap tidak hanya di BPBD, artinya instansi lain terkait dengan pematangan lahan yang sudah saya sampaikan. Karena beberapa titik itu terjadinya longsor itu kita pastikan ada pengupasan di gunung itu sehingga terjadi longsor dan lain-lain. Nah di beberapa titik kita lihat seperti itu. Nah BPD ini kan ibaratnya hanya sebagai kena dampaknya saja kan itu. Artinya dari akibat baik itu pemangkasan lahan yang tidak terkendali, kemudian banyak juga tambang-tambang yang ilegal dan lain-lain. Nah ini saya pikir menjadi PR kita bersama, tidak hanya BPBD. Artinya tentunya DPR akan memberikan support bagaimana kebencanaan di Samarinda ini tidak berkurang, baik itu banjir maupun tanah longsor. Makanya yang menjadi program Pak Wali ada beberapa akan dibuat kolam resisten, artinya atau waduk dulu lah sehingga air tidak langsung ke kota, mungkin ditahan dulu, nanti mengeluarkan bertahap. Kemudian juga selain itu kami berharap juga memang di beberapa kawasan itu juga harus dipasang ini Pak Warso sehingga evakuasi ya untuk langganan banjir kan kita sudah tahu titik-titiknya. Dan saya pikir jangan sampai ada warga yang terjebak gitu loh. Memang harus dikasih jalur, dikasih semacam pengumuman atau papan jalur evakuasi. Seperti di Gunung Merapi gitu, saya lihat beberapa titik ada jalur evakuasi. Kalau apabila jadi bencana. Nah, Samarinda ini kan banjir kan sudah terbiasa lah kan itu artinya jadi kebiasaan kita sehingga kita pasang jalur itu dan kami berharap pemerintah ya bagaimana menuntaskan pengendalian banjir ini sehingga ini artinya masyarakat tidak menjadi sudah terbiasa hujan sedikit banjir. Nah harus dibuktikan juga bahwasanya bagaimana pengendalian banjir di Samarinda ini bisa terselesaikan paling tidak berkurang. Kalau hilang saya pikir agak, tapi kalau berkurang mudah-mudahan dengan kerjasama antara
beberapa instansi pemerintah kota tentunya mudah-mudahan berkurang banjir yang ada di Samarinda ini. Nah, kemudian sekarang lagi tanah longsor Mas Said. Nah, ini saya pikir menjadi pekerjaan berat juga bagi BPBD. Nah, tentunya kita akan mendukunglah upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk mengentaskan kebencanaan yang ada di Samarinda ini. Baik. Mas Jokis, kami ingin tahu sebenarnya kalau misalnya sudah terjadi bencana baik itu longsor, kemudian juga banjir, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sebelum relawan datang, sebelum pemerintah datang? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau arahan dari teman-teman relawan Taruna sendiri? Yang jelas panik, Mas. Yang pertama harus dilakukan adalah panik. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan panik, itu tidak mungkin. Karena gitu. panik itu naluri. Setelah panik baru dia akan tahu apa yang dilakukan. Jadi saya mengatakan panik. Panik yang terkontrol tentunya. Karena pada saat itu dia akan mengerti siapa yang harus dievakuasi lebih dulu, bagaimana caranya, kan seperti itu. Karena longsor itu pasti ada ciri-cirinya, pasti ada gejala awalnya lah, entah pergerakan tanah, pergeseran rumah, gesekan antara apa. Nah, itu kan ada seperti itu. Pak Basto sudah menyebutkan tadi di Sentosa Kenangan Dalam 3, itu memang diawali dengan ciri-ciri seperti itu. Ada pergeseran tanah karena hujan yang cukup lebat di hari Kamis malam Jumat. Nah, itu sudah ada ciri-ciri sehingga dia tidak akan ada timbul korban luka maupun jiwa karena sudah ada mengevakuasi lebih dulu. Nah, kemudian jangan pentingkan barang-barang yang berat tentunya. Sudah tahu emergensi malah ngangkat lemari, kan itu nggak mungkin gitu loh. Amankan barang-barang yang mudah dulu lah. Paling penting adalah mengamankan alat elektronik karena itu yang mudah sekali untuk menyebabkan baik itu kebakaran maupun korslet listrik pada jiwanya. Nah, paling penting adalah seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak memungkinkan lagi, ya sudah, takdir berkata lain ya tinggalkan semua, kan seperti itu. Selamatkan diri sendiri. Minimal selamatkan diri sendiri dulu, karena itu yang utama. Kalau harta kan masih bisa kita cari lagi. Seperti yang kebakaran misalnya ya. Ya, yang pertama memang harus saya katakan silahkan panik karena itu naluri dan tidak mungkin dihilangkan, tapi paniknya adalah terkontrol. Setelah itu, setelah panik kita pasti akan tahu ya apa yang dilakukan. Kalau kebakaran minimal dia teriak. Ya kan, minimal dia teriak itu udah bagus gitu loh. Jangan katakan Pak jangan Pak, nggak bisa, biarkan. Karena kalau dikontrol kayak anak bayi nangis yang seperti apa, didiamkan juga nggak akan kena. Biarkan dulu, dia akan terkontrol dirinya sendiri. Silahkan panik tapi terkontrol dengan meminta bantuan. Sama seperti halnya longsor juga seperti itu. Bedanya kan hanya tarunanya saja yang berbeda antara kebakaran dengan longsor. Silahkan panik tapi yang terkontrol. Pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Baik. Itu sebagai closing statement juga ya, sebagai arahan juga bagi masyarakat agar lebih waspada. Pak Iman, terakhir Pak Iman apa yang Pak Iman sampaikan dengan konsep atau perspektif sosial dengan kita bisa lihat latar belakang kebencanaan ini, apa yang ingin Pak Iman sampaikan kepada masyarakat Kota Samarinda? Kalau kita dikatakan ibu kota kan sebenarnya wajah Kota Samarinda itu harusnya juga wajah yang bisa sedikit demi sedikit hilang dari yang masalah kebencanaannya. Tapi sosial masyarakat apa yang ingin Pak Iman tekankan terkait dengan kebencanaan ini, Pak Iman? Ya, yang pertama masyarakat kita harus cerdas. Pertama, masyarakatnya jangan mudah termakan hoax. Yang tadi disampaikan, kalau memang tidak ada sesuatu yang sifatnya memaksa, jangan mencoba-coba untuk meretweet informasi-informasi itu kepada sesuatu yang atau di forward gitu ya. Di forward ke tempat lain yang memang perlu dicari kebenarannya. Itu pertama. Yang kedua, masyarakatnya juga di samping dia cerdas, masyarakat juga harus sadar diri bahwa apa yang dilakukannya terhadap lingkungan juga berkontribusi. Misalnya buang sampah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, masyarakat juga harus di samping tadi cerdas, masyarakat juga harus protektif terhadap tidak buang sampah sembarangan. Juga masyarakat juga harus bagaimana caranya bisa berkontribusi dalam hal menjaga lingkungan jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Misalnya ada di komplek misalnya ada wacana untuk kerja bakti, ayo sama-sama kita kerja bakti, sama-sama kita bersihkan atau sumbatan-sumbatan. Hal-hal yang barangkali sudah jarang kita lakukan ya, gotong royong kerja bakti. Kearifan lokal seperti itulah yang harus kembali kita lagi hidupkan gitu. Ya mungkin karena kesibukan pekerjaan, karena kesibukan situasi dan kondisi, akhirnya masyarakatnya tidak terlalu peka terhadap lingkungan yang terjadi. Walaupun misalnya kan di banjir kan bukan tempat saya, yang banjir kan tetangga sebelah. Nah, ya hal-hal seperti ini juga harus kita bangun gitu dengan wacana pendidikan yang jauh lebih bagus, bahwa banjir itu emang bukan di tempat Bapak memang, tapi dampaknya Bapak bisa kemana-mana ketika di sana juga mereka juga banjir seperti karena itu. Bencana itu urusan bersama. Ya, itu bersama. Nah, makanya sekali lagi saya berterima kasih kepada BPBD selaku lead sektornya. Saya berharap
pemerintah dalam hal ini Pemkot Samarinda dan pemerintah provinsi Kaltim, ya itu juga bisa mengalokasikan anggaran melalui bantuan keuangan saya rasa, ya dialokasikan khusus. Bagaimana caranya Samarinda ini tidak hanya hilang dalam waktu kurun sekian menit atau tapi memang betul-betul tidak ada lagi yang namanya banjir. Kita pesimis, janganlah. Ya, tetap kita harus bisa optimis bahwa bencana itu bisa kita eliminir dengan pola-pola yang sangat elegan. Kita melihat pengalaman-pengalaman beberapa tempat, kenapa mereka tidak banjir hari ini, kenapa mereka hari ini bisa tidak longsor hari ini. Kita belajar dari sana. Kita melakukan benchmarking dengan situasi atau keadaan yang jauh lebih bagus. Tentunya memerlukan anggaran yang cukup dan anggaran cukup tidak cukup besar Pak rasanya. Iya, baik. Nah, seperti itu. Baik, oke. Dari Mas Jasno, apa yang ingin Mas Jasno sampaikan, Mas Jasno, anggota Dewan, supaya juga nanti tidak dibilang masyarakat kok diem aja, tidur aja terkait dengan kebencanaan. Mas Jasno, silakan Mas Jasno terakhir. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, tentunya kebencanaan ini kan memang ini datangnya dari artinya nggak kita minta, datangnya dari yang kuasa, tentunya kita juga harus waspada. Nah, terkait pencegahan, tentunya kita harus juga punya kesadaran. Nah, ini bagaimana terkait dengan banjir, ya tentunya memang masyarakat harus gotong royong membersihkan selokan dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan tanah longsor dan lain-lain, ya kita berharap masyarakat jangan memangkas gunung dengan seenaknya begitu. Baik. Karena kalau itu pasti akan terjadi longsor. Intinya kesadaran dari masyarakat. Nah, yang kedua, kita harapkan pemerintah kota dalam hal ini dinas BPBD ya, artinya harus 24 jam ini Pak Warso ini, karena memang tempat kita bencana ekstrim harus 24 jam. Pokoknya hujan sedikit jangan tidur, pokoknya harus konteks sana sehingga mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan ini. Mungkin itu Mas. Baik. Ya, dari Pak Warso, Pak, sebagai leading sektor, kita berbicara kebencanaan, tapi nggak fair sebenarnya kalau berbicara BPBD saja, semuanya juga terlibat. Tapi terakhir apa yang ingin BPBD sampaikan Pak Warso kepada masyarakat Kota Samarinda terkait dengan penanganan kebencanaan ini sendiri, Pak Warso? Ya, saya punya cita-cita tinggi ya, mahkota kencana. Ya. Masyarakat Kota Samarinda berketahanan bencana. Dan tidak terlepas dari konsep pentahelik. Ini sudah kita mulai. Jadi nanti di tanggal 4 saya akan mengumpulkan beberapa OPD, camat dan lurah. Kita bangun komitmen bersama dalam penanganan supaya ada percepatan-percepatan. Di tanggal 5-nya kita mau komunikasi, ngopi bareng dengan relawan, dengan BMKG, berkaitan dengan mitigasi, pembelajaran mitigasi dan komitmen bersama juga. Dan di tahun ini juga kita komunikasi, kita bangun kerjasama dengan Unmul Bapak untuk review kajian risiko bencana, karena itu induknya. Induk data-data itu bencana sekaligus upaya-upaya apa yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya, di tahun ini juga kami akan mendidik dari dini berkaitan dengan pembentukan satuan pendidikan aman bencana, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Jadi akumulasi pentahelik ini harus kita bangun bersama, harus kita garap bersama. Ini sebagai bentuk kearifan lokal dan kekayaan warga Samarinda tentang kegotong royongan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Warso untuk waktunya. Pak Iman juga terima kasih Mas Jokis. Semangat selalu Mas Jokis. Salam untuk 2000 relawan Samarinda. Mas Jasno, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanannya. Terima kasih untuk bergabung bersama kami di Dialog Publika. Dan saudara, demikianlah Dialog Publika terkait dengan kewaspadaan bencana bagi warga Kota Samarinda. Memang sense of survival warga Kota Samarinda cukup tinggi, artinya mereka secara mandiri bisa hidup dan tetap menjalankan kegiatannya sementara bencana terjadi di lingkungan mereka. Tapi ini tidak fair rasanya kalau misalnya juga pemerintah tidak berbuat. Tapi juga masyarakat harus sadar apa yang dijalankan oleh pemerintah juga harus disupport oleh masyarakat. Karena tadi sudah disampaikan secara garis besar, bahkan di underline bahwa kebencanaan ini adalah masalah bersama, urusan bersama. Artinya tidak satu pihak saja tapi semua hal. Termasuk juga tadi yang disampaikan dalam konsep pentahelix atau mahkota kencana tadi. Saya Satusan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.